Ngopi dan ngopi lagi. Mantap mantap. Ketemu lagi teman-teman. Kita masih di Ngopi Beko, ngobrol pintar bareng Konco. Kali ini saya akan sharekan materi ya. Ada dari pertanyaan dari saudara kita, dari teman kita, yaitu failure code 989M00, di mana pengertiannya adalah engine controller lock caution nomor 2. Kalau problem ini muncul, maka engine tidak bisa start atau tidak bisa running. Saya akan jawab pertanyaan dari teman kita ya, dari akunnya Anak Rantau, dimana beliau ini menanyakan, Pak, mohon pencerahannya, engine controller sering rusak, PC 208 ECOT. Udah 3 kali ganti Pak, yang kena itu terus. Tolong Pak pencerahannya. Ya di sini saya coba bantu ya teman-teman, walaupun mungkin saya punya keterbatasan data pendukungnya itu ya. Coba saya tanya problemnya apa sebenarnya sih gitu kan? Kenapa kok engine controlnya diganti-ganti itu kenapa gitu ya? Dan menyatakan ini rusak tuh kenapa? Di sini ternyata errornya adalah E989M00 dengan deskripsinya adalah engine controller lock caution nomor 2. Ya, ini kalau problem ini sebenarnya sangat sedikit ya literatur di soft manualnya. Guidance untuk melaksanakan memperbaiki problem ini tuh sebenarnya saya bilang malah nggak ada ya. Walaupun nanti ada caranya, tapi malah bingung ya. Kalau baca itu malah bingung ya. Terus di sini saya tanya lagi, engine controller di repair, beli baru atau bekas atau cabutan? Kondisi monitornya apakah minta password saat on nih maksudnya ya. Terus dijawab beli cabutan Pak, kalau monitor nggak ada problem. Jadi dari sini saya sudah bisa menyimpulkan bagaimana cara perbaikannya, bagaimana cara mengatasi ini ya teman-teman. Jadi simak videonya sampai tuntas. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jadi memang ini problem cukup berat ini ya. Penanganannya juga cukup berat, walaupun sebenarnya sederhana, mudah banget ini, nanti saya jelaskan, gampang ini. Sombong amat. Nah ini problem ini dulu pernah terjadi di 2020 ya. Ini foto-foto ini kiriman dari waktu itu, maksudnya problem yang sama pernah saya bantu tanganin. Ini dulu di mana ya, lupa saya ini. Ini kalau nggak salah di area Jambi, Jadi waktu itu ada sales nelpon saya, temen bisnis konsultan ya, bisnis sales yang jualan alat tuh nelpon. Saya, Kang, tolong dibantu, ada customer saya yang di Jambi mengalami problem ini dan belum selesai katanya. Sementara alatnya harus dipindah. Kemudian saya ditelepon sama customer yang di Jambi. Akhirnya ya saya kondisi seperti ini teman-teman, persis sama kejadiannya dengan dia ya. Tapi nanti ini akan saya ceritakan di akhir lah case ini ya. Sekarang yang ini dulu bagaimana itu bisa terjadi gitu lah. Problem ini akan saya ceritakan di akhir. Sebenarnya bukan kontrolnya yang rusak kalau ini ya. Sampai mekanik di sana tepuk jidat, ketawa-ketawa di sendiri dia. Waduh bang, sengsara saya 2 hari 2 malam, ternyata bukan kontrolernya kan. Nanti akan saya ceritakan di akhir video ya yang problem ini. Kiriman dulu banget, yang lama banget ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau kita cek di shop manualnya sendiri teman-teman, untuk penjelasan di failure code 989M00 engine controller lock caution nomor 2 ya di sini. Di sini ada content of trouble-nya apa sih? Jadi di monitor panel ya kebaca engine error control lock detective. Kayak yang ini tadi. Ini kan errornya terbaca tuh E ya. Aktif E989MO. Ini engine control lock caution. Terus action of machine monitornya non of particular. Ya sebenarnya tidak ada yang ini ya. Terus if cause of failure disaster system reset itself. Jadi kalau failure ini atau errornya udah menghilang, maka sistem akan ngereset sendiri gitu, akan normal sendiri. Cuma problem that affair on the machine, jadi problem yang terjadi, yang kejadian di unit ketika muncul error ini adalah engine cannot be start. Kalau di sini engine cannot be start. Nah, sebenarnya kalau pengertian start dan running itu kan berbeda ya. Komatsu bilangnya tidak bisa start, tapi aktualnya itu nggak bisa running. Start tuh bisa. Jadi starting motor bisa start, tapi engine nggak bisa hidup.
Itu yang berapa kali yang saya tanganin ya. Salah satunya yang di Jambi tadi. Nah, di sini keterangannya cuma gitu doang, teman-teman. If this failure code display after machine monitor is replaced, user password must be changed to the one before replacement. Terus di sini method of reproducing failure code turn starting switch posisi on ya. Nah, kaosnya cuma gini doang, nggak ada pengukuran, nggak ada apa gitu. Ini yang bikin mungkin teman-teman di lokasi sana ya bingung, bang, ngukur nggak ada. Kan kita harus misalnya ngukur resistan berapa lah, ngukur wiring kah, ngukur dioda kah, ngukur resistor, ngukur relay dan segala macam kan. Ini nggak ada, cuma gini doang. Kaosnya replacement of machine monitor. This trouble may be caused by replacement of machine monitor. Yang kedua, defective machine monitor. If this failure code is displayed while machine monitor is not replaced, machine monitor may be defective. Muter-muter aja ya. Padahal aktualnya nanti saya jelaskan ya. Beberapa kasus itu bukan monitornya ya sebenarnya. Oke, pertanyaan di sini informasinya adalah failure kode ini muncul setelah mesin jika kode kesalahan ini muncul atau tampil ya setelah monitor mesin itu maksudnya monitor panel diganti, maka user password must be changed to the one before replacement. Jadi password pengguna itu mesti diganti ke change to one, diganti ke 1 before replacement. Nah, maksudnya change to the one bukan diganti ke angka 1, bukan, tapi di angka 1 sebenarnya pengertiannya adalah user password must be disablekan. Jadi nanti ada enable, ada disable, enable ada disable, terus ada aktif, ada non aktif. Itu pengertiannya ya. Jadi sebenarnya password apa sih bang? Sorry. Ini ya, karena ini bikin bingung, makanya saya lanjut. Nah, ini gini sekarang. Ini berhubungan dengan password ya. Jadi kejadian error itu dikarenakan ada password yang dimasukkan, kemudian password itu hilang. Atau lagi dulu ya. Sebelum ke sana, saya perhatikan dulu, teman-teman perhatikan lah. Nanti akan ketemu match point-nya, match point lagi. Ketemu titik di mana teman-teman bisa paham ya. Maksud saya. Oke, sekarang di sini. Jadi display of inputin password. Nah, password. Jadi di beberapa di beberapa monitor panel itu sudah diaktifkan menu password ya, diaktifkan menu password, memang sengaja diaktifkan, nggak mungkin dia muncul sendiri gitu. Jadi pada saat dia on, setelah muncul logo Komatsu, sebelum dia nanti ke menu subscreen atau menu utama, dia akan muncul password dulu ya, menu password dulu. Nah, di sini perhatikan, kalau di sini perhatikan dulu ya, the screen di display only when the engine start lock function is set effective. Efektif itu diaktifkan. Jadi screen ini nih, password ini. Oke, bentar, saya lanjut dulu ke akhir biar teman-teman paham ya. Penyebab error ini itu karena di password. Nah, tar dulu, sini dulu lah. Nah, ini yang dikirimkan seseorang dulu, aku lupa ini ya. Dia DM ke saya. Dia cuma cara pengen menghilangkan errornya gitu, bukan error, menghilangkan passwordnya, jadi nggak usah password lagi. Nah, ini contohnya teman-teman perhatikan, udah susah banget. Nah, ini dia lagi memasukkan password tuh, password 6 digit biasanya baru masuk. Nah, baru menu ini teman-teman ya. Oke, jadi maksud saya muncul error itu karena ini ya. Kok bisa? Nah, itu nanti saya jelaskan. Nah, oke, kita ulang lagi. Oke teman-teman, mungkin sudah ada sedikit gambaran ya. Jadi maksud saya gini, ini salah satu penyebab ya munculnya error. Sebenarnya error Lockhausen itu bukan hanya satu, ada tiga. Ada tiga nih, ada kode 98L00, ini yang 989M00, 989N00. Ini engine control Lockhausen dari 1, 2, dan 3. No! Yang terjadi ini. Kemudian kalau teman-teman cek lagi di salah satu problem di mana engine does not start, kelihatan informasinya adalah engine start circuit has following to start lock mechanic. Jadi ketika engine mengalami tidak bisa start, apalagi muncul error, pastikan dua hal ini. Pertama, start lock with password of monitor panel ya, dan kedua with lock lever. Jadi password ini. Oke, sekarang gini,
Cara untuk passwordnya gimana Bang? Nanti saya jelaskan ya. Nanti akan saya jelaskan. Cuma gini dulu. Pada saat yang menambahkan ini merubah, taruh sebelum kesini kayaknya teman-teman bingung deh. Iya, aku juga bingung jelasinnya. Error itu berhubungan dengan password ya, password yang dimasukkan. Nah, sebelum itu saya menjelaskan, saya akan menjelaskan dari pertama dulu agar teman-teman satu bahasa ya dengan saya ya, jangan sampai pengertiannya ini berbeda-beda. Jadi problem masalahnya adalah ini yang akan saya ceritakan ya, yang saya sampaikan, teman-teman tonton dulu. Jadi normalnya pada saat kita mengonkan engine, menonkan starting key, kemudian dalam 2 detik screen Komatsu akan muncul, kemudian masuk ke inspection screen seperti gini, baru muncul nanti working mode sama triple display. Nah, kemudian baru ke normal screen ya. Ini normal screen. Jadi ada 4 tahap yang harus dilewati, kurang lebih 8 detik, 6-8 detik. Ini 2 detik ini, terus 2 detik lagi ini, 2 detik. Ini namanya boot loop kalau di HP itu. Nah, normalnya seperti gini, teman-teman. Ini normalinya seperti gini. Sekali lagi ini normalnya. Semua unit yang baru adalah seperti gini. Nah, ini screen 2 detik baru ke inspection screen, baru triple sama power, baru kemudian ke screen utama atau menu screen seperti gini. Ini tampilan saat operator operasi seperti gini ya. Ini normalnya. Mungkin yang terjadi dengan teman-teman seperti gitu. Akan tetapi di beberapa alat, kalau teman-teman temukan a few moments later, beberapa alat pada saat password on, menu on, dia minta password entry screenshot on power saat power on. Jadi begitu power di on kan, muncul lambang Komatsu selama detik, baru dia tidak langsung ke inspection screen ya, tapi muncul dulu minta password. Nah, selama password kita tidak masukkan password yang benar atau password yang legal gitu, maksudnya di sini the next screen does not appear unless a legal password is entered. Jadi screen ini tidak akan berubah ketika ini dipindah gitu ya. Nah, itu password entry screen, ini harus masukkan dulu password, kemudian dia muncul ke sini, baru ke sini. Nah, inilah ke menu screen utama seperti gini. Ini bisa dilakukan teman-teman. Ada caranya dengan menambah password ini. Oke, kita tonton dulu bagaimana sih kondisinya on ya, yang ketika sudah ditambahkan password. Nah, ini perhatikan. Nah, dia muncul di sini. Nah, ini orang ini sedang memasukkan password. Ketika password yang dimasukkan anak asal pencet salah, tadi yang legal kan, kode yang benar maksudnya, maka dia akan gini. Nah, efeknya kalau ini muncul terus teman-teman, tidak bisa berubah. Kita tidak memasukkan password dengan benar, kemudian tidak bisa berubah ke menu utama, maka engine tidak akan bisa start. Tidak akan bisa start. Ini tujuannya kenapa ada orang yang menambahkan password. Ini kayak HP, teman-teman kan punya HP kan. Nah, HP itu kan bisa kita kasih kode. Cuma di HP lebih canggih lah ya. Ada yang pakai apa namanya tuh, sidik jari ya, touch screen. Itu ngebukanya ada juga pakai face muka gitu, wajah gitu kan. Ada pakai kode yang digaris-garis gitu. Terus ada pakai angka. Nah, tujuannya adalah supaya orang yang tidak berkepentingan atau bukan user aslinya orang ini yang bisa mengoperasikan alat ya. Jadi walaupun saya punya kunci, punya master key itu kan bisa diduplikat banyak ya, di luaran gampang lah gitu. Kemudian saya menghidupkan engine. Ketika engine ini sudah dipassword, maka saya tidak bisa menghidupkan engine, tidak bisa menggerakkan engine untuk, ya mohon maaf ya, misalkan diambil alih atau dicuri atau apa, nggak bisa. Yang bisa hanya orang atau operator atau owner atau pemilik yang tahu passwordnya aja. Nah, itu salah satu tujuan kenapa unit ini dipasang password ya. Kenapa yang password? Terus hubungannya dengan error tadi apa sih? Nah, saya jelaskan ya teman-teman. Yang penting ini dulu, paham dulu. Jadi ketika ini passwordnya diaktifkan seperti gini teman-teman. Nah, tuh. Nah, baru dia muncul ke sini. Ini baru bisa start, bisa hidup lah. Nah, sebenarnya yang terjadi selain ini password, jadi pada saat kita memberikan password, mengaktifkan passwordnya, maka yang terjadi adalah ketiga komponen itu di lock. Locknya itu by bahasa program lah ya. Jadi engine control di lock, pompa control di lock, monitor panel di lock. Ini efeknya apa sih kalau di lock? Engine control ini kalau sudah di lock, maka
engine controller tidak bisa dipasang di unit yang lain. Tidak bisa dipasang unit yang lain. Ketika dipaksakan dipasang di unit yang lain, maka yang terjadi tadi ini. Maka terjadi ini error. 9895MO engine controller low caution, ini berarti bukan controller dia. Controller punya orang. Nah, makanya di sini dibilang kan belinya cabutan, Pak. Belinya cabutan. Nah, cabutan ini dari mana ya, teman-teman? Saya tidak mengatakan bahwa ini ilegal ya. Bukan, ada beberapa kasus. Pertama bisa saja customer A menlock password unitnya, terus tiba-tiba nanti unitnya tenggelam misalkan, terus 2 tahun kemudian bisa keambil, ya akhirnya jadi barang apa namanya udah 2 tahun tenggelam, sementara dulunya pernah di password, ya akhirnya jadi apa ya, di kilo bang unit-unitnya, ada engine controller dijual gitu kan, terpisah. Atau bisa juga sih unit ini ya unit nongkrong gitu, ada yang ngambil misalkan. Nah itu biasanya case-nya pajaknya itu. Jadi solusinya ini ya teman-teman, kalau misal cabutan kemudian muncul ini, sebaiknya segera kembalikan aja ke pembelinya, ke penjualnya. Pak, kontrolernya ada ini, kembalikan saja. Ya. Kenapa? Karena circle-nya berbeda teman-teman ya. Jangan dipakai lagi udah, karena percuma, tidak bisa apa namanya dipakai duit ini, hidup nggak bisa ya. Ya walaupun bisa kembali setengah udah alhamdulillah lah itu duitnya. Terus solusinya apa? Ya udah sampean koordinasi dengan tim United Tractor cabang terdekat atau telepon call center untuk bisa di guidance ini ya. Ya beli controller berapa sih gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi problem ini dikarenakan tadi ada passwordnya. Good job. Teman-teman, fungsi di sini machine monitor has some password function other than engine start lock. This function are independently from one another. Jadi dalam memberikan password ini tidak mesti engine lock ini aja ya password pada saat on, nanti ada password lagi seperti password maintenance, itu bisa di password. Jadi orang tidak bisa ngerubah-rubah sembarangan, ngerubah seenaknya. Nah antara password maintenance dengan password lock ini itu berbeda, jadi masing-masing. Nah kemudian ada lagi ketika pada saat on masuk terus ada gembok. Nah ini kalau ini segera telepon distributor Anda, telepon cabang UT terdekat, nanti akan direspon, akan di-guidance sama tim dari Comtrack ya. Kalau misalkan tiba-tiba masuk terus ada gambar gembok gitu, ini juga nggak akan masuk ke menu screen utama, nggak bakal. Di sini aja, kok nggak ada passwordnya Pak? Ya ini digembok, dikunci. Nanti tinggal telepon UT aja, United Tractor cabang terdekat ya, untuk mengatasi problem ini. Sebenarnya apa yang terjadi sih gitu. Itu karena dia kemungkinan unit yang diambil kontrolernya itu adalah sudah dipasang password. Sudah di password di menu monitornya, sehingga controller itu tidak bisa dipasang di unit lain. Pasti akan muncul error ini teman-teman, engine control location. Kalau nanti monitor panelnya diambil terus dipasang ke unit lain atau dijual ke unit yang lain misalkan dengan model yang sama, yang nggak akan bisa dipakai juga. Pump controller juga sama gitu, nggak akan bisa dipakai. Maka akan muncul error, nanti ada caution 1, caution 2 sama caution 3 kan. A few moments later. Caranya bagaimana sih untuk menghilangkan ini ya? Mau nggak mau, kalau cara saya, kembalikan controller ataupun monitor panel ataupun controller engine itu ke unitnya yang awalnya, yang pertama, yang di password. Setelah di-connect kembali, kemudian Anda lakukan penonaktifkan password. Jadi passwordnya dinonaktifkan dulu di situ, sehingga ketika kita on tidak minta password lagi. Nah barulah sudah unlock, sudah tidak di unlock lagi, engine controller sudah tidak di lock, monitor panel tidak di lock, sama engine controller atau pump controller tidak di lock lagi, baru itu bisa dipasangkan di unit yang lain. Itu solusi dari saya ya teman-teman. Kalaupun misalnya Bang bisa nggak ya tidak di lock, dibongkar gitu, dibuka, di open locknya, tapi nggak lewat unit, tapi lewat software tertentu. Nah itu saya terus terang saya nyatakan kalau saya pribadi itu, kalau bilang saya tidak bisa, ya di atas langit pasti ada langit ya teman-teman. Mungkin ada yang lebih hebat lagi yang bisa, tapi saya sendiri nggak bisa. Terus terang aja nggak bisa caranya. Cara seperti itu tidak bisa. Yang bisa saya sarankan ketika problem ini adalah, kalau teman-teman beli di luaran, cabutan orang yang nggak kenal, kembalikan saja kontrolernya. Pak nggak jadi belinya gitu. Ya. Kenapa dong? Percuma, sampai mau diotak-atik sampai 3 kali pun muter-muter aja dia. Cet bisa hilang sejam, habis itu ngelok lagi. Ya, begitulah teman-teman ya, namanya controller kan. Intinya paling solusi dari saya gitu, kembalikan kontrolernya, terus Anda belilah kontrol yang benar-benar kontrol yang legal. Cabutan ya cabutan benar-benar cabutan benar-benar ya, bukan cabutan sekedar lewat ada eskavator dicabut gitu.
Nah ini teman-teman, dari main pencet-pencet aja ya, baru dia ke password nih, password, enter password ya, baru kita masuk. Nah dia sedang memasukkan password yang disetting sama dia, biasanya 6 digit. Nah, baru enter. Nah perhatikan di sini ada change log ya teman-teman, di sini keterangannya engine start log ya, terus ada change log setting sama change password. Kita lihat ke change lognya. Nah di sini ada aktif atau non aktif. Di sini ada password delay 10 detik atau berapa ya? Ya kelihatan ya teman-teman. Nah nanti ada passwordnya ini, mau on atau off. Nah password log kan, ini delaynya dirubah 5 menit, 10 menit. Kemudian kalau di bawah, nah baru dia password log. Password lognya tuh dia di on kan. Nah ini on ya teman-teman, dia meng-on-kan password lognya. Nah ini untuk change lognya, nanti di bawahnya ada passwordnya. Nah itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan password tadi ya, sehingga kalau kita change log settingnya atau control log engine lognya itu kita off kan, berarti pada saat di on password, menu password itu nggak ada lagi, jadi kayak normal biasa. Tapi kalau kita mengaktifkan engine lognya itu pada posisi on, kemudian kita ngasih password 6 digit password biasanya, makanya begitu pada saat on muncul lambang Komatsu, kemudian akan muncul minta password itu teman-teman ya. Ya nanti ini pasti akan komen lagi, Pak kenapa diblurkan, katanya kenapa diblurkan, pasti gitu ya. Saya blurkan karena ini bahaya. Nah, nanti anak ngerjain orang dong gitu kan, kecuali kalau anak orang bertanggung jawab gitu. Kalau tapi kan saya tidak tahu apakah yang nonton ini siapa kan. Ya gitu ya teman-teman, pasti saya blurkan lah, nggak mungkin saya buka oven ini. Cuma ini sekedar informasi ke teman-teman. Sombong amat. Nih. Jadi kejadiannya ini hampir sama dengan ini ya. Ini mungkin saran saya ke mas anak rantau, ke abang anak rantau, udah bang balikin kontrolernya, nggak usah dipakai lagi. Abang beli yang baru yang benar-benar barang legal. Cabutan itu unit yang pemiliknya jual ya, bukan cabutan lewat gitu, lewat di tol ada unit cabut, bukan begitu. Atau enggak, hubungi saja tim UT terdekat, beli kontrolnya di UT langsung, sehingga apa, keabsahannya, kelegalannya terjamin lah. Nanti pun kalau ada apa-apa akan dibantu oleh tim United Tractor. Itu saran saya ya. Kenapa? Kalau Anda paksakan muter-muter aja itu circle-nya nggak usah masuk circle itu bang, repot lah ya. Karena apa sih, mereka ya pada akhirnya semuanya ujung-ujungnya duit. Tapi kalau UT ujung-ujungnya adalah solution, end to end solution. Jadi saya akan cerita sedikit. Ini case-nya waktu di Jambi, lucu juga ya. Sebenarnya yang problem itu bukan kontrolernya, tapi mekanik ngecek, wah pak kontrolnya rusak. Sebenarnya awalnya ini cuma error injektor doang, injektor nomor 4, 5 dan 6. Kemudian dia analisa, oh kontroler rusak pak. Akhirnya dia beli, sama kasusnya beli cabutan nih. Dikasih tahu ini fotonya dibungkus gitu ya. Kalau teman-teman beli dari UT kan ya pakai dus yang bagus lah ya. Ada di sini ada tulisan-tulisan, ini cuma dibungkus gini doang. Kemudian ini kontrolernya ini, ya ini terlihat cabutan ya, tidak bersih gitu, ini kotor gitu. Nah ini dipasang tidak bisa hidup, setar bisa tapi tidak bisa hidup, terus muncul error ini. Ini kontrol log Kausen ya. Saya tanya bang, beli kontrol berapa? 8 juta. Beli kontrolnya itu 8 juta. Pada akhirnya ini nggak bisa dipakai juga teman-teman. Kemudian kita ngobrol, saya tanya-tanya, wah sekarang abang gini deh, kalau kejadiannya seperti gitu, problemnya hanya di injektor, ada 3 injektor yang kena, 4, 5, 6 injektornya bang. Sekarang abang pasang controller yang lama di unit tersebut, itu lewat telepon. Itunya apa bang? Udah pasang aja. Mereka pasang, kemudian saya minta injektor nomor ini diganti dengan yang unit lain. Ada nggak di situ? Karena unitnya kan di dalam hutan gitu ya teman-teman, bukan jauh lah gitu. Jadi di situ ternyata ada 4 unit yang sama, ada PC200, strip 8 M0 ya, itu ada 4 unit. Nah sekarang abang saya minta ganti injektornya yang unit problem ini dengan pinjam dulu injektor yang lain yang bagus, ganti 456. Nah sebenarnya waktu sebelum saya minta ganti injektor, saya minta bang ukur dulu resistan dari solenoid injektor tuh, diukur abang pakai apometer.
Nah, mereka bilang, aduh kita nggak punya apometer bang, katanya. Test pen aja kita nggak punya. Ya udah, kalau harusnya kan diukur. Jadi nanti dua kan kalau injektor atasnya 2 tuh ya, plus minusnya. Nanti pakai apometer OL. Dia kalau hasilnya OL, udah selanjutnya udah putus itu. Pasti errornya ini. Lebih yakin saya. Tapi karena di situ tidak ada apometer, tidak ada multitester, akhirnya udah diganti. Nah ternyata injektor mereka ganti, mereka tes langsung normal. Error tidak ada, engine bisa hidup, greng gitu ya, normal gitu operasi. Akhirnya ya udah. Jadi gimana bang? Ya ternyata problemnya sebenarnya adalah injektornya bang. Memang diakui ternyata injektornya itu sebulan kemarin pernah kita ganti. Injektornya itu bukan baru sih, servisan katanya. Jadi unitnya itu mengalami problem asap hitam. Kemudian mereka servis injektor. Ya, kemudian muncul ini ya. Itu yang bikin dia panik. Terus saya bilang gimana untuk kontrolernya? Ya untuk kontrolernya karena udah belinya via online juga ya. Jadi ketemu dengan inilah, akhirnya udah melayang lah, 8 juta melayang ya, 8 juta melayang percuma. Aduh sayang banget, tapi ya itulah teman-teman ya, nggak mesti ya. Jadi dari sini semoga bisa teman-teman menangkap, walaupun saya bercerita muter-muter aja, harapannya teman-teman bisa menangkap problemnya ya. Jadi menurut saya, dari pengalaman saya, problem engine lock ini baik itu Kausen 1, 2, 3 itu diakibatkan 85% adalah karena unit yang sebelumnya itu di password, dan kemudian password masih di password, kemudian kontrolnya diambil ya, diambil bisa secara paksa atau diambil karena unitnya memang mau dicincang misalkan, sehingga tidak bisa dipasang di unit yang lain. Ketika dipasang di unit lain maka akan muncul ini ya, kelok dia. Oke, mungkin itu aja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apalagi ya, nah ini sebenarnya kalau untuk info monitor, dia data itu bisa tersimpan. Terakhirnya coba saya, yang ini tidak bisa dipulihkan ya. Jadi verifikasi data terkunci itu, tidak bisa dipulihkan. Ini kejadian yang kemarin di Jambi, jadi nggak bisa dipulihkan lagi. Ya udah Pak, kontrolnya dibalikin. Pada akhirnya nggak bisa uang juga ya. Jadi uang hilang aja. Oke, mungkin itu aja teman-teman lah. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa mengerti, bisa memahami, bisa apa ya istilahnya, lebih tahu lah ya tentang problem shorting, khususnya yang error ini gitu, E989M00 engine control lock Kausen nomor 2. Teman-teman, terus untuk konsultasi mungkin teman-teman bisa hubungi cabang UT terdekat ya, hingga kita bisa konsultasi bagaimana sih dalam mengatasinya. Ya sayang lah buang-buang uang percuma. Ya misalkan kalau harga di UT misalnya 20 juta atau 25 juta controller, tapi kan jaminannya Pak, ketenangannya nggak akan pusing. Ini udah 8 juta, ini kalau diikutin terus, oh nanti Pak kita reset balik lagi, dia minta lagi uangnya Pak, untuk reset kita perlu 2 juta katanya, transfer lagi Bapak 2 juta, pasang lagi, cuma tahan 2 minggu, habis itu ngelok lagi, balik terus bolak-balik Pak, nggak akan selesai ya. Itu saran saya. Tapi ya mungkin kalau teman-teman yang punya solusi yang lain, ya silakan isi di kolom komentar ya teman-teman. Jangan pelit ilmu lah. Ayo untuk para senior kita, senior saya di situ, jangan pelit ilmu bang. Bagi ini bagaimana caranya? Percayalah bang, uang akan ada habisnya bang, tapi keberkahan ya akan lebih ya. Itu kata ustadz saya. Ya, intinya itu teman-teman. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mengerti, dan saya tidak berusaha untuk menyinggung ya, karena ya emang ini materi-materi alat berat ya seperti ini, semakin dalam ya semakin dalam lagi gitu. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Ngopi dulu. Lah, kayaknya udah pada pergi yang senior-senior ya. Kayak gini teman-teman yang masih di menit ini nonton, saya terima kasih. Saya akan sampaikan lagi. Jadi case-case ini di 2020, 2019, 2018 itu kan tren pencurian alat berat itu kan sangat tinggi ya. Komponen-komponen pada alat berat itu banyak terjadi pencurian. Silahkan teman-teman googling berita lah. Engine controllernya dicuri, monitor panel dicuri,
sampai yang apa namanya banyak yang dicuri lah. Nah, salah satu solusi supaya dicuri ini, controller monitor ini dicuri, controller engine dicuri, controller pompa dicuri. Pada beberapa customer saya sampaikan, Pak, kalau memang pencurian itu susah, Bapak harus kuat di security-nya, keamanannya, penjagaannya. Tapi kalaupun di unit, ya nggak bisa juga, Pak. Walaupun ada kontrak, tapi komponen yang dicuri kan bagaimana gitu kan. Jadi kalau unitnya dicuri, kita masih bisa mendetek lokasi terakhir itu unit ya gitu. Tapi kalau komponen dicuri, susah, Pak. Caranya kalau saya adalah dengan men-password. Kalau men-password unit itu pada saat on dia minta password, maka 3 komponen akan di-lock. Barang yang dicuri tidak akan bisa dipasang di unit yang lain, Pak. Tidak akan laku. Paling itu. Ya, jadi kebanyakan sekarang itu kalau di password lagi teman-teman, itu tujuannya sebenarnya bukan hanya orang lain tidak bisa mengoperasikan atau menghidupkan, tapi ketika alat ini dikecurian, ya curi kontrolernya, dicuri motor panelnya, dicuri kontrol pompanya, maka si komponen tersebut ketika dijual ke orang lain itu tidak akan bisa dipakai. Tuh makanya terus terang saya tidak bisa membagikan cara mengasih password atau menghilangkan passwordnya. Ya, tidak bisa saya bagikan di YouTube ini, nggak bisa. Kenapa? Karena penontonnya random kan, banyaklah penontonnya. Saya tidak bisa melihat mana yang bertanggung jawab gitu. Bisa saja ini juga disalahgunakan gitu loh, ya kan? Disalahgunakan dengan men-password lagi, dengan aktifkan lagi, dengan menonaktifkan lagi gitu. Nah, kecuali kalau teman-teman di situ atas izin ownernya, pemiliknya, kemudian kita ketemu dan saya tahu siapa Anda gitu kan. Oh, Anda ternyata pemilik ekskavator saya udah banyak, Pak, udah ratusan ekskavator saya, mungkin saya akan bagikan caranya, Pak. Ya, jadi ketika alat ini dirental jauh misalkan, baru di password set silahkan. Tapi kalau alat ini beroperasi dekat atau nggak di dalam lingkup aman lah gitu ya, kemana terjamin, maka passwordnya dihilangkan bisa. Untuk menonaktifkan atau menghilangkan passwordnya itu dinonaktifkan itu nggak sampai 2 menit kok, semenit aja, tinggal pencet hilang ya, gampang banget caranya. Jadi itu aja teman-teman, mohon pengertiannya yang di YouTube. Bukan saya tidak mau men-sharekan caranya, tapi saya tidak bisa ya, karena saya mencegah terjadinya penyalahgunaan lagi. Intinya tetap semangat, tetap jaga keselamatan lah, kita ngopi-ngopi lagi. Dah.